Shalom saudara, kita mengikuti Abam dari seorang wanita ya di salah satu kota di Sulawesi. Salam Pak Erastus, saya mau bertanya Pak, papa saya TNI, tapi sekarang dia sudah pensiun jabatan terakhir kolonel. Tapi kami istri dan anak-anak sakit hati karena kelakuan yang dia buat pada kami Pak, yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Sekarang dia sudah gelar PhD, dokter, pengacara, dan sekarang sedang mengikuti aktivis gelar calon pendeta. Tapi kami anak-anak tidak dia kasih kuliah, cuma sampai lulusan SMA, bahkan dulu kami minta uang, dia tidak pernah kasih. Alasan dia tidak ada uang dan punya hutang di luar sana, dan tiap bulan dia cuma kasih 300.000 per bulan. Pada waktu saya anak kedua masih di bangku sekolah Pak. Dan kalau tidak ikut kemauan dia, pasti dia tidak mau kirimin uang. Kami anak-anak 4 bersaudara dan mama selalu sabar dengan kelakuan papa kepada kami. Sampai pada saya dan kakak perempuan saya sudah menikah, kami tetap sabar dan tidak ada rasa dendam sama sekali. Pernah kakak saya kuliah tapi tiba-tiba setelah dekat selesai dihentikan dengan alasan dia tidak ada uang. Kami tidak tahu uang dipakai kemana, tapi kami selalu pikir positif, mungkin papa kami susah waktu bertugas di Jayapura dan Jakarta. Maka kami tidak bertanya lebih soal keuangan papa. Tapi kami anak-anak, terutama ibu saya, selalu sabar. Tetapi tetap papa saya sakiti terus. Papa saya chattingan dengan perempuan lain, mengikuti wanita-wanita yang men-share foto-foto pornografi, dan papa saya selalu lakukan itu di depan mama saya. Dan seperti sengaja supaya mama kami sakit hati. Dan sekarang pun ya Pak, mama saya tidak ada rasa dendam sama papa. Kami malahan dia biayai semuanya. Dia bekerja. Dan sekarang mama saya tidak ada rasa dendam sama papa kami. Malahan dia biayai semuanya. Dia bekerja di kuli pijat, di tempat-tempat wisata hanya untuk biaya kehidupan keluarga, mulai dari makanan sampai kasih uang ke papa saya. Bahkan kadang semua penghasilan mama papa ambil dengan alasan papa tidak ada uang. Mama saya sudah tidak kuat lagi Pak Eras, sampai-sampai mama saya mau berhentikan untuk kasih uang ke papa saya karena papa saya masih saja tidak berubah, masih seperti dulu melakukan hal-hal seperti itu. Dengan harapan agar papa saya bisa berubah, tapi ternyata tidak. Makanya mama berhenti untuk kasih uang dan meminta pisah sama papa saya. Mohon Pak Erastus, apakah tindakan mama saya untuk minta pisah pada papa saya sudah benar atau tidak? Karena mama saya takut dosa dan masuk neraka. Begitu juga kami anak-anak. Tindakan apa lagi Pak yang harus kami perbuat? Karena jujur mama saya sudah tidak tahan dan sudah lama sekali bertahun-tahun disakiti papa. Sampai kami menikah pun papa kami masih saja ganggu kami. Sekian dan terima kasih. Ini kalau anak dimanja orang tua rusak. Ini suami dimanja istri. Bapak kamu ini tidak lengkap jiwanya. Saya baru mendengar satu pihak ya. Tapi kalau memang benar demikian, sakit papa kamu. Jiwanya tidak lengkap. Saran saya adalah jangan cerai tapi digantung saja. Jangan memberi uang sama sekali ke papa. Bersikap pasif saja ya. Apa yang akan terjadi nanti serahkan saja ke Tuhan. Kalau benar dia melakukan apa yang kamu tulis ini, dia akan menuai apa yang dia tabur. Diam saja, jangan cerai, digantung saja, tapi juga jangan memberi uang. Anggap tidak pernah punya suami seperti dia, atau tidak pernah punya papa seperti dia. Diam saja. Kalian berusaha untuk mencari nafkah baik-baik, dan jangan memberi uang kepada papa. Untuk sementara ini. Tuhan berkati.
Selamat siang Pak Erastus. Saya ibu rumah tangga yang umur 65 tahun Pak. Saya sudah ditinggalkan suami 31 tahun lebih. Yang saya mau tanya kan, kok bisa ya orang kawin cerai padahal tulang rusuk yang diambil hanya satu Pak? Minta dijelaskan Pak. Maaf, nama saya ini, tinggal di Bandung. Terima kasih atas bantuannya untuk dijawab. Oke. Kok bisa orang kawin cerai padahal tulang rusuk yang diambil hanya satu? Bu, dunia ini sudah rusak dan jatuh. Semua yang proper menjadi improper, yang pantas menjadi tidak pantas, yang baik jadi rusak. Jadi jangan heran kalau hal itu terjadi. Kejahatan manusia ke depan akan jauh lebih berat. Kejahatannya akan lebih tinggi. Jadi siap-siap menghadapi keadaan yang makin rusak. Yang penting ibu dan saya berkemas-kemas pulang ke surga. Amin. Sudah. Jangan pikirkan hal ini. Kita benahi diri kita sendiri dan menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Amin. Wanita usia 41 tahun. Salam Pak Era, saya mempunyai anak laki-laki usia 16 tahun. Pak, saya mau tanyakan bagaimana cara menegur anak. Tetapi kita tidak perlu marah-marah. Karena kalau marah saya takut emosi berlebihan, sedangkan anak usia 16 tahun lagi masa berontak dan ngebantah. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Ibu jangan banyak bicara. Makin banyak bicara, ibu makin tidak berwibawa. Ucapkan kata kalimat hanya pada waktu penting. Dan jangan meledakkan emosi. Ini kontraproduktif, artinya tidak berguna untuk anak. Yang kedua, ibu tetap mencari Tuhan lewat Root ID dan doa bersama. Agar ibu dipersiapkan untuk sanggup menghadapi segala keadaan. Berikutnya, ibu harus menjadi teladan dan contoh. Anak-anak akan melihat ibu dan hidupnya akan diubah. Kalau ibu memancarkan wibawa, karisma, karunia yang kuat, anak akan berubah. Jadi, sebaiknya ibu tidak banyak bicara, bicara bila perlu, bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dan memberi teladan bagi anak. Dan terakhir, doakan dia. Itu saja. Ya, jangan ibu menjadi gusar karena dia tidak kunjung berubah. Ada waktunya berubah. Ibu yang harus lebih dulu berubah. Kalau keadaan sekitar kita belum atau tidak berubah, kita yang berubah dulu. Oke, pertanyaan yang berikut. Wanita usia 34 tahun, menikah 5 tahun tidak punya anak. Salam, saya hidup saya hancur. Saya nggak tahu harus memulai dari mana menceritakanlah. Suami selingkuh, tidak nafkahi saya lahir batin selama 5 tahun. Tapi saya tetap bertahan hidup walau dia selalu minta pisah. Dan mertua saya juga menyuruh suami saya tinggalkan saya. Karena menurut mertua laki-laki, saya menjadi penghalang rezeki buat suami saya. Suami saya juga sudah tidak ada rasa apapun lagi ke saya. Tapi saya sayang suami saya. Saya juga takut berpisah karena Tuhan tidak suka perceraian. Suami saya tidak kenal Tuhan. Saya ingin berbakti, perbaiki hidup saya ingin kembali hidup dalam Tuhan. Apakah saya harus berpisah dengan suami? Hidup saya benar-benar hancur. Saya bahkan nggak tahu mau mulai dari mana. Tolong, ya saya dibantu untuk kembali ke jalan Tuhan. Oke, yang pertama kamu kembali ke jalan Tuhan dulu. Kamu bertobat, belajar kebenaran lewat Root ID, berdoa bersama kami. Itu yang kamu lakukan dulu. Yang kedua, kamu harus siap kalau suatu hari kehilangan suami. Kamu hidup sendiri, datang ke dunia sendiri, maksud saya, kamu pulang sendiri tanpa suami. Jadi siap kehilangan suami, saya tidak bermaksud kamu kehilangan suami. Kalau keadaan terjadi, kamu siap. Jangan memberhalakan suami. Ya.
Dia ngajak cerai, kamu jangan terima, kamu diam saja. Ya, gantung saja. Jadi belajar firman Tuhan, bersiap-siap kita pulang ke surga, mempengaruhi suami dengan perbuatan yang baik. Jangan berharap dia akan balik dan setia. Puji Tuhan jika demikian. Jika tidak, kamu siap menghadapi segala keadaan. Tuhan di pihak kamu, Tuhan membela kamu, maka kamu akan melihat apa yang akan terjadi nanti. Dalam hidupmu juga dalam hidup orang yang mencelakai kamu ini. Oke, pertanyaan berikut dari laki-laki usia 40 tahun, wira swasta. Bagaimana Pak cara melatih kepekaan terhadap Tuhan setiap harinya Pak Eras? Yang pertama, hidup suci. Anda tidak boleh menyentuh dosa. Yang kedua, tinggalkan percintaan dunia. Jangan ada kesenangan apapun selain Tuhan. Buang semua hobi dan kesenangan, jadikan Tuhan satu-satunya kesukaan. Ya. 3, banyak duduk diam berdoa di kaki Tuhan. Saudara akan punya kepekaan. Buktikan itu. Haleluya. Ada pertanyaan, ya. Salam Bapak yang terkasih Pendeta Dr. Eras Sabdono. Mohon doanya Pak, karena tanggal 17 Juni saya harus kembalikan uang pinjaman sebesar sekian juta kepada teman saya. Sementara saat ini saya belum ada uangnya karena urusan tagihan pekerjaan saya masih diundur lagi. Tidak sesuai dengan janji, sementara teman saya sudah harus saya kembalikan uangnya. Mohon doakan Pak, Tuhan buka jalan, saya bisa lunasi. Mohon maaf jika permohonan saya ini kurang berkenan. Maksudnya permohonan ini apa? Ini tidak bisa saya jawab karena masalahnya masalah uang. Tetapi saya ingatkan, jangan janji orang kalau kita belum pasti akan mendapatkan uang. Uang di tangan orang yang saudara harapkan, itu belum tentu di tangan Anda, maka jangan mudah janji. Kalau saudara janji, saudara berkata, saya akan kembalikan uang ini kalau uang si A itu turun. Ya. Tetapi saya merasa bahwa Anda meminjam uang ini untuk hal yang mestinya Anda tidak perlu lakukan. Ya, dan atau tidak perlu Anda janjikan kapan. Namun demikian kiranya Tuhan menolong Anda. Tuhan tidak permalukan Anda jika Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayo belajar tidak memiliki target duniawi. Artinya apapun yang kita rasakan, kita alami hari ini cukup. Yang kita miliki hari ini cukup. Jangan memimpikan sesuatu yang bukan bagian kita atau belum bagian kita. Ya, asal makan pakaian cukup. Oke. Ibu rumah tangga usia 41 tahun. Salam Pak, saya dan suami sangat diberkati oleh khotbah-khotbah Bapak dan kami suami istri lebih banyak memahami kebenaran firman Tuhan. Setelah sering mendengar khotbah Bapak, dulu kami sering ibadah di GBI Rehoboth, Carrefour. Sementara kami tinggal di Jakarta. Sekarang kami sudah pindah ke Kepri, Pak, Kepulauan Riau ya. Yang saya mau tanyakan, Pak, saya sering bingung menjawab. Kalau anak saya bertanya, Ma, mengapa orang sering berdoa berteriak-teriak, menangis, meraung-raung. Kalau berdoa kemudian musik berhenti, doanya juga tiba-tiba berhenti. Saya kadang diam. Kadang saya jawab, tapi yang saya tekankan kepada anak-anak saya, supaya banyak belajar mendengar khotbah-khotbah Bapak Eras Sabdono dan berdoalah. Terima kasih Pak sudah mau membaca tulisan saya. Kami sangat diberkati. Salam dari kami keluarga, doa kami Bapak dan keluarga teruslah menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan Injil yang murni. Amin. Untuk sekarang kami ibadah di salah satu gereja Pentakosta. Oke. Saya sudah menduga anak Anda ini pasti kebaktian di aren karismatik yang doanya teriak-teriak, menangis, meraung-raung. Jelaskan kepada anak Anda bahwa setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda dalam berinteraksi dengan Allah. Sama seperti seorang anak, ada yang suka teriak-teriak, tapi ada anak yang tidak suka teriak-teriak. Jawablah bahwa setiap orang memiliki keberadaan yang berbeda-beda. Namun juga kamu jelaskan bahwa kalau berdoa tidak boleh emosional.
Kita berdoa menggunakan emosi, ya, tapi jangan emosional. Jangan sampai kita tidak merasakan hadirat Tuhan, tapi kita hanya merasakan perasaan kita sendiri seperti onani. Nah, ini yang terjadi demikian. Puji Tuhan, Anda arahkan Anda mendengar Truth ID. Nanti pasti lambat laun anak Anda akan cerdas, berhikmat. Asal setia ikut Truth ID, nanti Anda akan cerdas. Anak Anda akan cerdas, berhikmat. Dan menghadapi hal seperti ini tidak akan bingung. Jadi sekali lagi sampaikan bahwa setiap orang memiliki pengungkapan perasaan yang berbeda kepada Allah. Jadi jangan mengenakan ukuran baju kita ke badan orang. Ajari begitu. Menerima orang lain sebagaimana adanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Salam Om. Om Eras, saya ingin bertanya. Papa saya orangnya suka marah. Gampang sekali untuk marah. Hanya sepele saja itu bisa membuat emosi. Dan yang terkena imbas itu kita, dalam tanda kutip. Mama saya juga kena. Misalnya jalanan macet, itu bisa marah-marah dan ujungnya kami yang kena. Tapi yang saya bingung itu setiap hari doa dan rajin baca Alkitab. Tapi sifatnya belum begitu berubah. Masalah kecil saja bisa jadi besar. Apa ya yang harus saya perbuat ya Om? Terima kasih. Papa kamu ini belum dewasa. Mentalnya belum stabil. Ya, tentu latar belakang masa lalu, mungkin ada darah tinggi, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu mengapa banyak berdoa tapi tidak berubah. Rajin baca Alkitab tapi tidak berubah. Yang saya mau tanyakan, doa berapa lama dia? Dan apakah dia bisa berdoa dengan benar? Juga membaca Alkitab, apakah dia membaca Alkitab dengan benar? Karena tidak sedikit orang membaca Alkitab hanya untuk pengetahuan bagi dirinya sendiri atau untuk berdebat. Bukan karena mau mendengar suara Tuhan supaya berubah. Orang belajar firman harus dengan motivasi berubah. Juga berdoa di hadapan Tuhan harus punya misi berubah. Seperti doa puasa kami selama beberapa bulan belakangan ini. Artinya ada yang 40 hari, 30 hari, ada yang 5 hari. Semua selama ini bertema perubahan. Saya pun harus mengalami perubahan. Kalau tidak celaka saya, saudara. Biar pendeta juga kalau temperamennya masih tidak halus, tidak diperhalus bahaya. Jadi yang kamu perbuat diam. Pasti papamu akan berubah jika dia setia mendengar firman dan berdoa. Diam, jangan dilawan. Semakin dilawan, berbahaya, saudara. Makin dilawan, wah, nanti bisa tambah tidak karu-karuan. Jadi seharusnya atau sebaiknya Anda diam saja dan berdoa. Dan nanti kamu bisa menunjukkan kepada papa kamu bahwa Kristen yang benar itu tidak seperti papa. Kristen yang benar itu Kristen yang mengendalikan diri sebagai buah roh. Menguasai diri sebagai buah roh. Dan sebagai anak, Anda tidak berhak marah, ngamuk, mengajari, apalagi menasihati orang tua. Tidak berhak. Kamu harus diam. Yang pertama, 2 diam. Yang ketiga, diam. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya apa yang saya sampaikan di episode ini akan benar-benar memberkati saudara. Dan ini menjadi episode yang penuh berkat. Saya yakin jawaban-jawaban yang tadi saya berikan itu jawaban-jawaban yang akan mengubah saudara sekalian. Ya. Pertanyaan berikut ya dari seorang ibu. 3 putri, 2 sudah bekerja, 1 baru wisuda. Salam pendeta, saya mengalami pergumulan berat sejak 1 tahun lalu. Anak saya yang besar berpacaran dengan lelaki yang tidak seiman. Wow. Dia sendiri sekarang menjadi agnostik. Agnostik bukan agnostik ya. Jadi tidak percaya ya konsep-konsep orang dengan mudah. Ya, biasanya juga tidak peduli Tuhan. Karena menurutnya tidak tahu Tuhan mana yang benar.
Sedang anak kedua saya berpacaran dengan lelaki yang sudah istri dan menjanjikan akan menceraikan istrinya untuk menikahi anak saya. Aduh Tuhan. Ya. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Padahal dari kecil saya sudah tuntun mereka untuk harus takut Tuhan dalam hidup dan harus mencari pasangan yang seiman. Apakah Tuhan sekarang sedang menghukum saya, Pak? Karena dulu menikah dengan suami saya ini sudah memiliki istri tapi pernikahan mereka tidak memiliki anak. Akhirnya mereka bercerai. Bagaimana saya bisa keluar dari pergumulan ini, Pak? Wow. Saya tidak tahu ibu umurnya berapa. Ini sekitar 50 tahun atau 52 ya. Punya 3 putri, 2 sudah bekerja, 1 baru wisuda. Yang 1 menikah pacaran dengan orang tidak seiman, yang 1 berpacaran dengan laki-laki yang sudah beristri dan menjanjikan akan menceraikan istrinya. Aduh, dan menikahi anak Anda. Saya bisa mengerti pergumulan ibu ini berat sekali. Saya tidak minta ibu menengok masa lalu meratapinya. Yang sudah terjadi, sudahlah. Yang sudah terjadi, sudahlah. Terjadilah. Nah, sekarang yang saya mau persoalkan adalah ibu sendiri harus bertobat. Ibu harus sendiri harus bertobat. Saya tidak tahu suami ibu masih hidup tidak ini. Tapi ibu harus bertobat dari dosa-dosa kesalahan masa lalu ibu. 1. 2. Ibu harus tetap membimbing anak-anak ibu kepada kebenaran. Ya. Saya khawatir anak-anak ibu sudah mencium keadaan bapak, kan ibu dan suami ibu. Bahwa suami ibu adalah pria yang sudah punya istri hanya karena tidak memiliki anak lalu mereka cerai. Ibu menikahi pria itu. Jadi, ibu sekarang bertobat, minta ampun. Kedua, bimbing anak-anak ibu. Ini pasti ada pendidikan yang salah. Pendidikan yang keliru atas anak itu. Anak-anak ibu. Nggak mungkin kalau benar anak-anak ibu bisa pacaran dengan orang yang tidak seiman. Aduh, sedih sekali. Jadi ibu harus tegas berkata tidak. Tegas berkata tidak. Nah, di sini perlu pergumulannya. Perlu pergumulan, perlu doa. Ibu harus memancarkan terang Tuhan yang kuat untuk bisa menarik anak ibu kepada kebenaran Tuhan. Harus memiliki pancaran Roh Kudus yang kuat sehingga anak-anak ibu akan kembali. Di sini dibutuhkan doa sungguh-sungguh. Kalau perlu ibu puasa. Doa dan puasa. Rebut anak-anak dari tangan kuasa kegelapan, dari tangan kuasa dunia ini, agar anak-anak ibu boleh menjadi orang-orang yang akhirnya nanti diselamatkan. Nah, ini nasihat untuk orang tua. Kita merasa sudah menuntun anak kita di jalan Tuhan. Tetapi kualitas tuntunan bimbingan kita itu belumlah memadai. Sehingga anak-anak masih berpeluang untuk bisa melakukan hal yang tidak patut. Saya percaya ini sudah pasti benar. Kalau dari kecil kita bimbing anak-anak kita secara proporsional, kita bimbing secara benar, tidak mungkin dia menyimpang. Kan ada orang tua yang merasa sudah membawa anaknya ke gereja, ke sekolah minggu, tapi kenapa masih berbuat begitu? Berapa lama di sekolah minggu, saudaraku? Hanya 2 jam, 1 jam setengah, 1 jam. Tetapi di luar gereja itu berjam-jam. Makanya orang tua sendiri harus menggarami anak. Dan ingat bahwa pendidikan itu dimulai di dalam keluarga. Ya, pendidikan dimulai dari keluarga. Ya. Dimulai dari keluarga bukan berarti dari keluarga semata. Pada awalnya dimulai dari diri sendiri, orang tua. Orang tua yang menciptakan atmosfer pendidikan agama, pendidikan kerohanian yang baik di dalam rumah. Dimulai dari keluarga, benar. Asal orang tuanya
rohani. Asal orang tuanya takut Tuhan. Nah, tanpa kita sadari ada mitos. Yang pertama, nanti anak-anak akan berubah dengan sendirinya. Kalau sekarang masih begitu ya biarin. Bahaya. Anak-anak harus dibentuk dari sejak kecil di dalam kebenaran semilitan mungkin. Jadi jangan berkata ya, nunggu anak-anak jadi dewasa ya, jadi besar, nanti berubah sendiri. Tidak bisa berubah kalau kita tidak mengubah mereka lewat pendidikan rohani yang baik. Nah, ada lagi mitos yang berkata, yang penting anak-anak didoakan nanti berubah. Tidak cukup dengan doa. Tapi pendidikan kerohanian, keteladanan, yang terus-menerus konstan berkesinambungan, baru anak-anak menjadi manusia yang utuh. Nah, ini yang harus saudara-saudara ketahui. Jadi jangan serahkan ke gereja saja atau ke sekolah Kristen. Ya, ada sekolah-sekolah Kristen yang dipandang baik, tapi saya punya pengalaman salah seorang keluarga yang baik-baik, anaknya sekolah di sekolah Kristen kena narkoba. Ada narkoba di sekolah Kristen dan ini kenyataan. Jangan percayakan kepada gereja 100% atau sekolah, tapi mulailah dari rumah tangga. Rumah tangga dimulai dari diri orang tua itu sendiri yang harus dewasa rohani. Lalu kemudian perhatikan dari perkara-perkara kecil. Sejak kecil anak-anak kita harus dibimbing kepada kebenaran dari persoalan-persoalan kecil. Oke, cukup. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Sola Gracia. Amin.